Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari kita mulai perjumpaan kita dengan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kuliah ini nama mata kuliahnya Hukum dan Etika Media Massa. Karena di perguruan tinggi lain, di jurusan atau program studi KPI, di perguruan tinggi lain, atau di program studi ilmu komunikasi di perguruan tinggi lain, nomenklatur atau istilah atau nama mata kuliahnya itu bisa jadi hanya hukum media massa. Atau dipisah ya, satu mata kuliah ini bisa jadi dua, hukum media massa dan etika media massa. Ada lagi mungkin hukum penyiaran, ada etika penyiaran. Itu bisa jadi seperti itu. Nah, di sini namanya istilahnya itu adalah hukum dan etika media massa. Dua kajian besar ya dijadikan satu karena filosofinya, falsafahnya sama. Hukum dan etika itu adalah tentang aturan, moral, nilai atau values ya yang berkaitan dengan media massa. Nah, ini perspektif, ini subjeknya itu ada di media massa ya, bukan di halayak. Tapi kebanyakan kajian tentang yang nomenklaturnya seperti ini, itu perspektifnya ya medianya, ya halayaknya. Yang penting berhubungan dengan media massa. Halayak media massa, penonton, pembaca, pendengar, itu kan berhubungan dengan media massa. Maka nanti perspektifnya atau sudut pandangnya, subjeknya, bisa medianya, bisa halayaknya atau penonton, pendengar, dan pembaca. Dari sini sudah bisa ditangkap, difahami, baik dari suara ataupun penyampaian? Paham ya? Ya, bisa. Oke. Paham. Oke. Ini kode mata kuliahnya 3402139, nanti dicocokkan, disesuaikan dengan KST-nya, karena kalau kodenya juga beda, nanti nggak keluar nilainya, nanti kisruh lagi, nanti ruwet di sikadu lagi ya, disesuaikan. Ini dosen pengembang RPS-nya saya, ini rumpun MK itu rumpun mata kuliah, mata kuliah keprodian, ya keprodian itu ya hanya prodi KPI saja yang punya mata kuliah ini. Tapi nanti kalau kurikulum kita sudah kurikulum merdeka, yang mahasiswa KPI bisa kuliah di prodi selain KPI, mata kuliah hukum dan etika media massa ini bisa jadi ada juga di syariah. Tapi kurikulum kalian saat ini kan masih belum kurikulum merdeka, sehingga ya masih belum bisa kuliah di prodi lain. Nanti kelak ya, karena ini di perguruan tinggi lain sudah menerapkan kurikulum merdeka, mahasiswa KPI bisa kuliah di prodi syariah di IAIN Kudus, bahkan bisa kuliah di perguruan tinggi lain loh. Itu kurikulum merdeka, asal kajiannya ada yang sama. Jadi kayak hukum dan etika media massa ini kan kajiannya ada juga di ilmu hukum gitu. Ini bobotnya 2 SKS. Masih ingat enggak ya 2 SKS itu maksudnya apa? Ayo, hanya ada 2 orang di sini, tolong semuanya menjawab. SKS singkatan dari apa? Silakan Syahril dulu. Kok aku lupa ya, Bu? Nah, mesti. Ya begitulah mahasiswa. Lailisna apalagi tuh. Iya kan? Lupa juga. Ya, SKS adalah sistem kredit semester. Ya, semester. Angka 2 ini satuannya pakai 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Total perkuliahan kalian kalau pengen lulus minimal sudah menempuh 144 SKS. 144 SKS minim ya. Artinya boleh enggak kuliah ngambil 150 SKS? Boleh. Nah, nanti enggak lulus-lulus, iya enggak lulus-lulus. Makanya ambil yang minim dan segera lulus. Kalau 140 SKS enggak akan bisa lulus karena minimal 144 SKS. Makanya kayak kalian kan masih pada ngambil mata kuliah kan? Karena belum memenuhi toh. Selain belum skripsi juga. Oh ya, 2 SKS. SKS itu sistem kredit semester. 1 SKS itu ada 3 unsur atau ada 3 kegiatan atau ada 3 variabel. Yang pertama tatap muka di kelas. Kalau ini kan kita nggak tatap muka ya, kita tatap layar ya, tatap maya kira, tatap layar.
Terus yang kedua itu tugas mandiri. Yang ketiga tugas itu sikap yang ketujuh. Menunjukkan sikap taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Terus saya pilih yang sikap ke-11. Jadi kan ada S1 sampai ke-13 atau 15 itu untuk yang prodi KPI itu rumusannya, saya lupa. S11 menjunjung tinggi dan menginternalisasi nilai-nilai etika keislaman dalam kehidupan di masyarakat dan di negara. Terus yang S itu standar kompetensi untuk sikap. Yang berikutnya selain sikap adalah pengetahuan. Ini disingkat dengan P. Saya pilih yang P2, menguasai pengetahuan dan langkah-langkah dalam menyampaikan gagasan ilmiah secara lisan dan tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam perkembangan dunia akademik dan dunia kerja atau dunia non-akademik. Kemudian saya juga khotib masuk. Saya juga pilih P4, pengetahuan yang keempat. Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah dalam mengembangkan pemikiran kritis, logis, kreatif, inovatif, dan sistematis, serta memiliki keingintahuan intelektual untuk memecahkan masalah pada tingkat individual dan kelompok dalam komunitas akademik dan non-akademik. Jadi kalau sikap itu, yang tadi yang S itu sikap itu ya, itu yang pertama menunjukkan sikap taat hukum. Yang kedua menjunjung tinggi etika Islam. S7 ya, menunjukkan sikap taat hukum, terus S11 menjunjung tinggi etika Islam. Kemudian kalau yang P, yang pengetahuan 2 tadi, menguasai pengetahuan dalam menyampaikan gagasan ilmiah. Kemudian yang P4 menguasai pengetahuan dan langkah-langkah dalam mengembangkan pemikiran kritis, logis, kreatif, inovatif, dan sistematis, serta memiliki keingintahuan intelektual untuk memecahkan masalah pada tingkat individual dan kelompok dalam komunitas akademik dan non-akademik. Artinya yang kompetensi pengetahuan ini menguasai pengetahuan dalam mengembangkan pemikirannya, gitu. Pemikirannya secara kritis, logis, sistematis. Gitu. Kemudian KU3 itu keterampilan umum, yang saya pilih keterampilan umum 3, mahasiswa mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik. Kemudian keterampilan umum yang berikutnya, keterampilan umum yang ke-10, menunjukkan kemampuan literasi informasi, media, dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan keilmuan dan kemampuan kerja. Selain kompetensi sikap, pengetahuan, keterampilan umum, itu ada keterampilan yang lebih khusus lagi. Ya, di sini kodenya KK atau keterampilan khusus. Saya pilih untuk mata kuliah ini tuh sesuai dengan capaian pembelajaran kelulusan prodi yang KK 4 dan 11. Keluar lagi si khotib ya. KK 4 itu mampu menjadi advokasi dan kebijakan media komunikasi atau Advocacy and Policy of Media and Communication Channel Framework. Misalnya analisis isi media massa, aktivis advokasi media, pembuat kebijakan, dan lain-lain. Dan KK 11, keterampilan khusus yang ke-11, mampu mengkaji berbagai regulasi yang terkait dengan program komunikasi dan penyiaran Islam. Nah, itu tadi diturunkan ke CPMK. CPMK itu capaian mata kuliah. Capaian mata kuliah ini saya beri kode, karena ini template ya, ini sudah settingan yang dari Diktis begitu, dan dari APM Lembaga Penjamin Mutu. Kita sebagai dosen pengampu tinggal mengikuti dan menyesuaikan, memodifikasi sesuai dengan target kita, kebutuhan kita, kondisi kita. Yang pertama M1, kode M1 ini, mahasiswa mampu menunjukkan sikap taat hukum dalam menyampaikan gagasan secara lisan dan tertulis di dunia akademik dengan wawasan ilmu Islam terapan. Ini adalah capaian mata kuliah yang merupakan turunan dari sikap ke-7 tadi dengan pengetahuan yang kedua. Caramu nanti keluarnya adalah mahasiswa mampu menunjukkan sikap taat hukum. Kemudian capaian mata kuliah yang M2 itu menjunjung tinggi dan menginternalisasi nilai-nilai etika keislaman untuk memecahkan masalah dengan wawasan ilmu Islam terapan. Ini sikap ke-11 dan pengetahuan yang keempat.
gabungan atau sintesa atau sintesis ya dari sikap ke-11 dan pengetahuan yang keempat tadi. Kemudian M3 capaian mata kuliah yang berikutnya adalah saya beri kode M3. Mahasiswa mampu mengkaji implikasi ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, berbagai regulasi yang terkait dengan program komunikasi dan penyiaran Islam dengan wawasan ilmu Islam terapan. Itu adalah sintesis dari keterampilan umum yang ketiga tadi, yang ini ya, dan keterampilan khusus yang 11. Kemudian M4 menunjukkan kemampuan literasi informasi, literasi media, advokasi dan kebijakan media komunikasi dengan wawasan ilmu Islam terapan yang merupakan sintesis dari keterampilan umum 10 ini dan keterampilan khusus 4 yang ini. Nah, dari capaian mata kuliah tersebut, saya rumuskan secara sederhana saja deskripsi mata kuliah ini. Mata kuliah hukum dan etika media massa itu mata kuliah apa sih? Mata kuliah ini akan memberikan pengetahuan secara teoritik analitik. Jadi nanti bukan teoritik praktek ya. Jadi bukan mempraktekkan nanti kalian praktek persidangan hukum dan etika media massa itu juga enggak. Tetapi teoritik dan analitik. Meskipun nanti ada bentuk prakteknya, tapi praktek itu adalah dalam rangka atau sebagai bagian dari analisis. Secara teoritik analitik ya kepada mahasiswa tentang peraturan-peraturan dan etika yang berhubungan dengan media massa di Indonesia dengan wawasan ilmu Islam terapan. Cuman ini adalah bagian dari akreditasi juga, bagian dari kualitas pembelajaran juga gitu ya. Ini juga guidance kita atau pedoman kita. Nanti saya mau ngajarin mahasiswa seperti apa, mahasiswa juga nanti akan mendapatkan ilmu seperti apa, itu sudah kelihatan jelas gitu. Makanya kok saya sering menjelaskan RPS, saya selalu kalau ada mahasiswa yang ngisi evaluasi EPP itu ya, evaluasi pembelajaran itu, dosen tidak pernah menjelaskan RPS itu, waduh, nemen kebangetan nih, karena saya selalu bikin bahkan perangkat lunaknya ini, Vclass, Zoom Meeting, YouTube ya. Kenapa saya kok upload materi saya, aktivitas pembelajaran atau penjelasan materi saya di YouTube? Pertama sebagai bentuk dokumentasi. Kedua memudahkan mahasiswa. Mahasiswa bisa mengakses perkuliahan saya lewat YouTube. Ketiga, sekarang semakin banyak orang yang membuka YouTube, mengakses YouTube. Ya, jadi kita ke sub capaian mata kuliah dulu. Kalau tadi M1, 2, 3, 4 kan CPMK, capaian mata kuliah. Sekarang sub capaian mata kuliah. Sub capaian mata kuliah itu target yang ingin saya dapatkan, yang ingin agar mahasiswa itu bisa memenuhi di tiap perkuliahan, di tiap pertemuan, atau di tiap minggu, atau di tiap materi, atau pokok bahasan. Untuk materi urgensi kajian hukum dan etika media massa, sub CPMK-nya, mahasiswa mampu menghubungkan ini kemampuan akhir yang ingin diharapkan ya dari materi ini. Mahasiswa mampu menghubungkan permasalahan media dan menyatakan pendapatnya untuk melengkapi peta konsep urgensi kajian hukum dan etika media massa. Ini kalau ada kode C, ini adalah kompetensi atau kemampuan dari taksonomi Bloom yang revisi. Kompetensi level 3. C itu kognisi. Kognisi itu di ranah pengetahuan. Pengetahuan, informasi itu kognisi. Kemudian kalau A itu afeksi. Afeksi itu sikap, rasa, ini. Jadi mahasiswa mampu menghubungkan ini adalah kata kerja operasional yang ada dalam taksonomi Bloom untuk kognisi. Kemudian menyatakan pendapat itu adalah kata kerja operasional yang ada dalam taksonomi Bloom yang afeksi level 3. Dan melengkapi peta konsepnya. Melengkapi ini adalah kata kerja operasional taksonomi Bloom yang P itu bukan pengetahuan ya. P itu psikomotorik atau psikomotor. Psikomotorik itu
atau psikomotor itu nanti perilakunya atau aktivitasnya atau kegiatannya atau aksinya. Nah, sudah masuk satu lagi, indikatornya ketepatan menghubungkan permasalahan media. Jadi nanti ketepatan menghubungkan permasalahan media, kemudian kemampuan menyatakan pendapat, dan kreativitas melengkapi peta konsep. Kriteria dan bentuk penilaian, kriterianya ketepatan, kemampuan, dan kreativitas. Bentuk penilaiannya observasi dan portofolio. Kriteria penilaiannya ketepatan, kemampuan, dan kreativitas. Oh ya, portofolio. Kalau yang menyimak video saya tentang pertemuan pertama, jadi tetap ada penugasan, dan blog yang pernah kalian bikin itu diisi lagi dengan perkuliahan saya. Itu pun kalau kalian sepakat, ya. Artinya kesepakatannya itu tolong ditandatangani, menghasilkan kesepakatan dalam RPS dan kontrak perkuliahan dan menunjukkannya di blog masing-masing. Jadi nanti kontraknya itu kalian download, kalian tanda tangani, kemudian kalian upload lagi, kalian upload di menu penugasan. Kontrak yang sudah ada tanda tangan kalian. Itu tugasnya. Jadi setiap perkuliahan itu kita adalah kuliah dan diskusi kelas, TM ini tatap muka. Satu ini maksudnya satu item dalam SKS ya. Kemudian dua ini karena dua SKS, satuan dari sistem kredit semester itu dua. Kemudian untuk perkuliahan tatap muka itu setara dengan 50 menit jam biasa. Kalau jam sekolah kan satu jam pembelajaran kan 45 menit zaman dulu atau sekarang. Ini nanti kalau kalian mengunggah atau upload tugas, nanti bobot penilaiannya ada 3%. Ini dalam hitungan persen ya, persentase bukan angka. Tugasnya apa untuk pertemuan kedua ini? Jadi setelah nanti saya menjelaskan, tugasnya tugas individu, yaitu melengkapi peta konsep, urgensi, kajian hukum, dan etika media massa. Ini adalah belajar terstruktur dan belajar mandiri atau tugas terstruktur dan tugas mandiri. Ini masing-masing setara dengan 2 SKS. Kalau penugasan itu setara dengan 1 jam atau 60 menit. Nah, sekarang saya stop share dulu. Saya bukakan materi pertemuan yang kedua. Oke. Saya share screen. Halo Hairudin Zarkasi sama Muhammad siapa? Azwar Khotib. Hairudin Zarkasi sama Azwar Khotib bisa mendengar suara saya? Ya, mungkin ini ya, sedang disambi pekerjaan. Ya bisa Bu. Oke, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan aja ya. Nah, ini perkuliahan kita. Aduh. Wah, Bang benar-benar lemot ini, harus saya ini. Ada apa ya? Jadi perkuliahan kali ini yang akan kita bahas adalah urgensi kajian hukum dan etika media massa. Atau tadi sudah saya jelaskan pentingnya mempelajari hukum dan etika media massa. Jadi ini ada video yang harus teman-teman tonton, agak lama. Tapi dari video ini apa yang saya inginkan? Sebentar. Apa yang saya inginkan adalah gini nanti. Ini salah satu bentuk peta konsep. Peta konsep ada yang bundar-bundar seperti ini, ada yang kotak-kotak. Nah, ada yang bundar-bundar, ada yang kotak-kotak, ada banyak. Nanti bisa teman-teman browsing ya, atau googling peta konsep itu seperti apa. Nah, ini harusnya itu namanya bukan peta konsep ya. Di sini ini harus nanti saya edit deh. Ini adalah di sini di dalamnya itu adalah urgensi atau pentingnya kajian hukum dan etika media massa. Kenapa sih kita mahasiswa KPI masih perlu mempelajari tentang hukum dan etika media massa?
Itu diantaranya ada beberapa hal. Nah, beberapa hal itu nanti Anda temukan di video yang akan saya tampilkan. Ya. Contohnya ini saya kasih contoh, nanti coba didengarkan. Itu nanti narasumber akan menyampaikan tentang half truth atau kebenaran yang separuh. Itu apa sih? Nah, itu half truth itu nanti kalian tambahkan itu apa itu di sini, tambahkan lingkaran kecil di atas half truth atau di bawah half truth. Boleh kalian bentuknya enggak lingkaran tapi kotak-kotak juga boleh gitu. Intinya adalah ini semua menjadi latar belakang atau menjadi penyebab atau yang ada di sekitar kajian hukum dan etika media massa. Itulah kenapa kajian dan etika hukum media massa masih perlu dipelajari. Ada lagi salah satu penyebabnya atau salah satu latar belakangnya adalah dinamika media sosial. Tulis di sini. Ada lagi saya contohkan juga keberadaan media mainstream. Nah, keberadaan media mainstream saat ini, kondisi media mainstream saat ini, itu juga menjadikan pentingnya kajian hukum dan etika media massa. Ya, jadi dan ada lagi nih lingkaran-lingkaran ini juga harus kalian isi. Ngisinya nggak harus dengan bentuk icon seperti ini ya. Ini karena presentasi saya saja jadi biar menarik. Boleh nanti tulisan. Boleh nanti modelnya teknisnya itu teman-teman bikin bulatan seperti ini pakai tulis tangan di kertas, misalnya pakai bolpen atau pensil atau spidol, kemudian diisi bulatan-bulatannya sesuai dengan yang teman-teman tangkap dari video yang akan saya tampilkan. Terus nanti difoto, kemudian diupload di blog atau ditaruh di blognya, terus link blog itu tulis atau di-upload di penugasan, di menu penugasan. Gitu. Jadi apa sih gunanya peta konsep ini? Peta konsep ini memudahkan teman-teman loh sebenarnya memahami fenomena yang ada. Gitu, ya. Kita sampai di sini paham nggak kira-kira? Sebentar. Sampai di sini kira-kira paham nggak bayangan penugasannya? Lairisna? Ada bayangan penugasannya? Gimana, Lis? Ada bayangan nggak penugasannya, bentuk penugasan saya? Sedikit, ya, enggak apa-apa. Nanti boleh konsultasi kok. Semua penugasan selama pembuatan penugasan silakan WA saya. Bu, yang dimaksudkan kayak gini toh, Bu, gitu. Boleh dalam konsultasinya mau video call atau WA, chat, teks ya, atau voice note atau telepon WA, itu boleh. Oke. Jadi ini adalah tayangan tentang peringatan Hari Pers Nasional, tayangan tentang seminar nasional ya, yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, seminar nasional dalam rangka Hari Pers Nasional. Masih terbaru tahun 2021. Grace, anget-anget. Ini webinarnya yang pakai fasilitas Zoom ya. Ini jadi teman-teman tidak mengikuti kegiatannya secara langsung, tetapi masih bisa mengaksesnya di YouTube. Lengkapnya ada di YouTube. Nanti bisa di browsing pakai kata kunci Seminar Nasional Hari Pers Nasional 2021. Tapi saya ambil yang pas pemaparan materinya saja. Ini adalah Profesor Dr. Edi O.S. Yarid SHM HUM. Beliau guru besar ya, namanya profesor itu pasti guru besar. Kemudian Wamenhum, Wakil Menteri Hukum dan HAM, akan menyampaikan materi tentang eksistensi media mainstream sebagai sarana komunikasi dan informasi bagi masyarakat. Tentunya saya mulai dengan saya kira pendahuluan kita skip saja mengenai kebutuhan terhadap eksistensi media. Ini tidak terlepas dari landasan konstitusional pasal 48F yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang
bersedia. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya untuk mendapatkan informasi itu merupakan bagian dari hak asasi manusia. Kemudian yang berikut, ketika kita berbicara mengenai regulasi, maka kita mempunyai beberapa undang-undang yang existing. Ada undang-undang yang paling baru adalah Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kemudian kita lihat ada undang-undang tentang hak cipta, lalu ada undang-undang tentang perfilman, undang-undang penyiaran, undang-undang pers, undang-undang tentang telekomunikasi. Bahkan yang sering sekali kita dengar ketika berkaitan dengan hoax maupun berbagai macam aktivitas di media sosial, kita akan dihadapkan juga dengan undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Itu yang selalu digunakan. Berikut ini versus ya, jadi media mainstream versus media sosial. Media mainstream memiliki kelebihan karena komunikasi dan informasi dijadikan jelas, objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun demikian, untuk memberikan informasi yang akurat, objektif dan dapat dipertanggungjawabkan, tentu memerlukan proses dan waktu yang lebih panjang. Apa kemudian menjadi tantangannya, dan ini kemudian di vis-a-vis dengan media sosial. Di sisi lain, media-media sosial hadir dengan kecepatannya dalam menghasilkan dan menyebarkan suatu informasi, namun berita bohong atau yang kita kenal dengan istilah hoax demikian maraknya berasal dari media-media sosial. Media-media mainstream dan media sosial perlu saling melengkapi sebagai sarana pemenuhan hak masyarakat untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Media-media mainstream juga perlu beradaptasi sehingga akses masyarakat terhadap media-media mainstream dapat semakin mudah dengan biaya yang relatif lebih terjangkau. Atas dasar itu, gagasan mengenai konvergensi media yang tadi sudah dikatakan oleh Pak Menteri menjadi sangat relevan untuk dikaji. Ada satu fenomena yang sekarang ini berkembang, Bapak Ibu, para narasumber dan moderator, yang kita kenal dengan istilah fenomena adalah kebenaran atau fakta yang disampaikan hanya sebagian. Saat ini fenomena half-truth seringkali menjadi bentuk disinformasi gaya baru yang cukup meresahkan dan seringkali menyulitkan pemerintah dalam melakukan sosialisasi, kinerja dan program-program pemerintah. Half-truth adalah upaya untuk menyampaikan sebuah berita dengan hanya sepotong-sepotong dengan tujuan framing yang beragam. Fenomena ini semakin banyak muncul seiring semakin luasnya jangkauan situasi berita. Ini saya baru bertugas sebagai Wamenkumham itu belum sampai 1 bulan, itu saya sebutkan saja medianya namanya CNN. Saya sudah melakukan protes dan klarifikasi karena tidak utuh, half-truth itu. Saya nggak tahu Mbak Brigitte bukan dari itu pers yang menyesatkan. Karena saya dalam satu seminar itu tanggal 9 Januari dilaksanakan oleh Ikatan Dokter Indonesia, sama sekali tidak ada persoalan pidana dan lain sebagainya. Judul seminar itu adalah bagaimana membangkitkan kesadaran hukum masyarakat, kemudian bagaimana kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara menghadapi pandemi COVID-19. Lalu saya sampaikan itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan undang-undang dan lain sebagainya. Tiba-tiba di dalam pertanyaan, di dalam tanya jawab, ada audiens yang bertanya mengenai kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kewajiban vaksin dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Karena kalau dikaitkan dengan Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, sudah pasti saya menjawabnya dikaitkan dengan Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Sayangnya waktu itu CNN itu dia hanya mencuplik jawaban saya, tapi tidak mencuplik pertanyaan audiens. Sehingga yang keluar di media itu, Wamenkumham menolak vaksin bisa dipidana. Jadi saya tidak akan minta maaf dan saya tidak akan pernah minta maaf. Karena yang melakukan distorsi informasi itu adalah pers. Yang membuat memberikan informasi yang sesat itu adalah media itu, bukan saya. Jadi saya menolak untuk meminta maaf dan sampai kapanpun saya siap mau menggugat, ayo saya hadap. Karena saya sampai saya minta kepada ID tolong itu rekamannya disimpan. Jadi saya sudah siap.
Jadi kadang-kadang yang saya katakan di sini hanya ingin untuk medianya itu laku atau apapun, lalu kemudian mencuplik juga mengambil judul berita itu yang menimbulkan sensasi. Dan celakanya itu hanya dipotong-potong. Nah, ini saya mengalami itu. Lalu saya ingat persis tanggal 15 Januari malamnya CNN wawancara saya ya di acara TV itu jam 9 malam. Saya sudah sekaligus saya memberikan pernyataan keras ya. Maklumlah kalau latar belakang hukum pidana itu begitu. Karena mohon maaf, saya ini guru besar hukum pidana. Hukum pidana itu melihat segala sesuatu itu hitam putih. Tidak ada abu-abu. Jadi nggak bisa half true, nggak ada. Orang di pengadilan tuh nggak mungkin dikatakan sedikit benar sedikit salah, nggak ada. Orang di pengadilan itu benar atau salah. Jadi terbiasa, maaf bapak-bapak, saya itu melihat hal hitam putih. Karena pendidikan saya itu membentuk karakter saya. Yang namanya hukum pidana itu melihat perkara di pengadilan, nggak ada orang sedikit benar sedikit salah. Yang ada benar atau salah. Jadi kalau half true itu, kalau saya di dalam konteks hukum pidana, itu kebohongan. Itu kebohongan publik. Karena menyampaikan fakta tidak menyampaikan sesuatu itu sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Sekali lagi, saya hukum pidana nggak bisa melihat sedikit benar sedikit salah. Yang ada adalah benar atau salah. Itu saja. Kemudian yang berikut adalah fenomena to click or not to click. Half true ini seringkali disajikan dengan beragam cara. Salah satu cara yang paling umum adalah dengan menggunakan judul berita yang berbombastis, hiperbola, dan hanya menampilkan sebagian fakta saja, dan seringkali antara judul dan isi berita jauh berbeda. Hal ini disebut dengan istilah clickbait. To click or not to click, seperti ini. Dicontohkan judul-judul berita seperti seringkali bertujuan untuk mendapatkan jumlah klik yang banyak dan traffic yang tinggi agar sebuah web dapat lebih menarik bagi pemasangan iklan. Judul Omnibus Law menguntungkan penguasa, padahal faktanya adalah Omnibus Law menguntungkan penguasa dan kelompok buruh. Cuman kalau begini kan angka akan diklik, kira-kira kan begitu. Pada akhirnya media seakan mengejar jumlah klik dan traffic dibandingkan keakuratan dan kebenaran penyampaian berita. Yang berikut, half true apakah sama dengan hoax? Berita-berita yang menggunakan judul clickbait dan hanya menampilkan fakta sebagian ini masih menjadi perdebatan. Banyak ahli komunikasi dan hukum tentang apakah masuk ke dalam kategori hoax ataukah bukan. Bicara soal coba meskipun sebentar, tapi saya harus memeriksa daya serap, daya penerimaan teman-teman terhadap video tadi. Adakah konsep-konsep atau istilah-istilah yang sudah berhasil teman-teman dapatkan? Ya, adakah konsep-konsep atau istilah-istilah atau kata-kata, ya, kata-kata yang berhasil teman-teman dapatkan dari penjelasan Prof. Edi tadi, yang bisa mengarahkan pada pemahaman teman-teman tentang kenapa kok kita penting mempelajari hukum dan media massa? Ada enggak kata-kata itu? Kalau tadi kan saya contohkan half truth. Sebelum itu pasti ada kata-kata yang lain. Apa diantaranya? Lailisna misalnya. Khairuddin Zarkasi. Yang clickbait tadi. Oke, bagus. Clickbait boleh. Sama apa lagi? Nanti coba bisa diulang lagi ya. Nanti bisa diakses lagi. Ini nanti di referensi ada URL atau URL atau alamat YouTube atau kata kunci ini bisa kalian akses sendiri. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya untuk mendapatkan informasi itu merupakan bagian dari hak asasi manusia. Nah, 8F yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk 8F yang pasal menyatakan bahwa setiap 28F orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. itu nanti kalian telusuri pasal 28F yang bunyinya seperti itu dapat dari mana? Undang-undang apa? Dan menyampaikan informasi dengan Rudin Zarkasi sama Khotib lagi karena Lailisnya udah enggak ada. Nemu lagi enggak? Nemu konsep lain lagi enggak yang bisa menjadi pertimbangan kenapa kajian hukum dan etika media massa itu masih urgent atau penting? Banyak berita hoax dan Hoax. Selain hoax, nanti ditulis di situ di lingkaran itu. Selain hoax apa lagi? Ada distorsi informasi. Barusan Pak Wamen kan bilang distorsi informasi. Terus ada lagi tadi,
Ada banyak sebenarnya. Coba kita lihat lagi. Bukan saya. Jadi saya menolak untuk meminta maaf. Dan sampai kapanpun saya siap. Mau digugat, menggugat, ayo saya hadapi. Karena saya, sampai saya minta kepada ini, tolong itu rekamannya disita. Jadi saya sudah siap. Jadi kadang-kadang yang saya katakan di sini hanya ingin untuk medianya itu laku atau apapun, lalu kemudian mencuplik, mengambil judul berita itu yang menimbulkan sensasi. Apa itu istilahnya? Mencuplik judul berita yang menimbulkan sensasi itu apa istilahnya? Khotib, Zarkasi? Tahu enggak istilahnya? Clickbait. Oke, Clickbait. bagus. Dan celakanya itu hanya dipotong-potong. Nah, ini saya mengalami itu. Lalu saya ingat persis tanggal 15 Januari malamnya CNN wawancara saya ya di acara TV 39 malam. Saya sudah hukum pidana itu melihat perkara di pengadilan, nggak ada orang sedikit benar sedikit salah, yang ada benar atau salah. Jadi kalau half true itu, kalau saya di dalam konteks hukum pidana itu kebohongan. Nah, ada lagi kah? Sudah saya post di bagian yang kode loh. Ada kata-kata lagi kah yang bisa dimasukkan ke peta konsep itu? Half truth atau apa tadi, Bu? Ya, nanti bisa diulangi ya. Ya, Kebohongan publik. Apa itu? Barusan? kebohongan. Kebohongan publik. Kebohongan publik. Ya. Karena menyampaikan fakta tidak menyampaikan sesuatu tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Sekali lagi, saya hukum pidana nggak bisa melihat sedikit benar sedikit salah. Yang ada adalah benar atau salah. Itu saja. Kemudian yang berikut adalah fenomena to click or not to click. Half truth ini seringkali disajikan dengan beragam cara. Salah satu cara yang paling umum adalah dengan menggunakan judul berita yang bombastis, hiperbola, dan hanya menampilkan sebagian fakta saja, dan seringkali antara judul dan isi berita jauh berbeda. Hal ini disebut dengan istilah clickbait. To click or not to click, seperti ini. Dicontohkan judul-judul berita seperti seringkali bertujuan untuk mendapatkan jumlah klik yang banyak dan traffic yang tinggi agar sebuah web dapat lebih menarik bagi pemasangan iklan. Judul Omnibus Law menguntungkan penguasa, padahal faktanya adalah Omnibus Law menguntungkan penguasa dan kelompok buruh. Nah, ada lagi enggak ini konsep berikutnya? Barusan saya post itu. Click or not to click. Yang barusan aja. Barusan. Sebelum saya post. Nangkep enggak kira-kira? Dari tadi Zarkasi, terus ini yang khotib ini di mana ini? Atau diketik di chat aja? Kurang tahu, Bu. Omnibus Law. Ya enggak? Tadi dapat tak kata-kata itu? Ya Bu, Omnibus Law. Cuman kalau begini kan angka akan diklik. Kira-kira kan begitu. Pada akhirnya media seakan mengejar jumlah klik dan traffic dibandingkan keakuratan dan kebenaran penyampaian berita. Berikut, half true apakah sama dengan hoax? Berita-berita yang menggunakan judul clickbait dan hanya menampilkan fakta sebagian ini masih menjadi perdebatan. Banyak ahli komunikasi dan hukum tentang apakah masuk ke dalam kategori hoax ataukah bukan. Namun demikian, dampak disinformasi yang ditimbulkan cukup jelas, apalagi saat judul-judul clickbait ini tersirkulasi di media-media sosial dan menjadi bahan bakar utama dalam disinformasi atau penyesatan opini publik dari fakta yang sebenarnya. Contoh kasus konvergensi media-media mainstream dengan media sosial yang seperti ini perlu dihindari. Kajian terhadap regulasi yang mendalam tentu perlu dilakukan bersama agar kebebasan pers dan eksistensi media-media mainstream tetap terjaga. Tapi di sisi lain, disinformasi publik kita bisa hilangkan. Yang berikut boleh dikatakan yang terakhir, bagaimana hukum memberi perlindungan bagi masyarakat terhadap fenomena hoax, half true, dan berbagai bentuk disinformasi lainnya. Terhadap berita atau informasi yang berasal dari media-media mainstream, hukum telah memberikan ruang lingkup yang cukup tegas mengenai hak, kewajiban, tanggung jawab, kode etik, serta larangan-larangan yang disertai
sanksi bagi wartawan, jurnalis, dan atau perusahaan media mainstream dalam menyelenggarakan kegiatan penyampaian penyiaran berita atau informasi kepada masyarakat. Hal tersebut misalnya dilihat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Lebih lanjut, atas berita atau informasi yang berasal dari media mainstream telah diberikan juga bentuk-bentuk perlindungan hak jawab dan hak koreksi yang keduanya wajib dipenuhi oleh wartawan, jurnalis, dan perusahaan pers. Lalu bagaimana hukum memberikan perlindungan bagi masyarakat terhadap fenomena hoax, half true, dan berbagai bentuk informasi yang lain berasal dari akun-akun media sosial yang seringkali tidak jelas sumber dan identitas penggunanya. Di sini negara berupaya melindungi masyarakat terhadap berbagai fenomena tersebut dengan adanya berbagai ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Dalam hal ini, hukum berupaya untuk melindungi masyarakat atas fenomena hoax, half true, dan berbagai bentuk disinformasi lainnya yang justru dapat memberikan dampak negatif bagi kehidupan bernegara di Indonesia. Jadi mau saya katakan juga bahwa memang ini kita tadi sudah dikatakan oleh Pak Menteri bahwa ibarat apa ya, ibarat pisau bermata dua. Kita membutuhkan media, kita membutuhkan pers sebagai suatu social control. Tetapi artinya pers yang bebas dan bertanggung jawab. Bapak-bapak dari kalangan pers ya, jurnalis itu punya yang namanya performance right. Sekali lagi dalam konteks hukum pidana. Tidak bisa sembarangan kita mempidanakan seorang jurnalis, tidak bisa. Karena dia punya performance right, dia punya hak menolak. Kalau Bapak Ibu perhatikan ada satu acara, saya lupa itu di Trans TV apa di TV7. Ada satu acara yang judulnya adalah reportase investigasi. Mengungkap fakta langsung dari lapangan. Kan itu kan Bapak Ibu bisa lihat, reporter, jurnalis itu kan dia wawancara dengan pelaku kejahatan. Dengan mukanya disamarkan, suaranya dibikin buram. Kalau korpsnya Pak Andap ini, Pak Sekjen ini mau gampangannya, polisi tinggal tanya wartawan itu di mana kamu wawancara, datang, tahan, tangkap. Tetapi kan wartawan punya hak untuk menyebutkan sumber informasi. Dan itu tidak bisa diapa-apakan. Mereka kuat, sangat kuat dalam konteks ini. Karena yang namanya dalam hukum pidana, performance right. Hak untuk tidak menyebutkan sumber informasi, dan wartawan itu boleh menolak sebagai saksi. Dalam konteks pidana boleh. Kecuali terhadap perkara-perkara yang berkaitan dengan makar. Jadi sebetulnya jangan cerita soal perlindungan hukum. Wartawan itu sangat dilindungi oleh hukum. Dalam konteks hukum pidana ada perlindungan. Cuman ada juga yang ingin saya katakan. Ada gium dalam hukum pidana itu orang yang memiliki imunitas itu punya kecenderungan untuk berbuat jahat. Ada lagi tuh istilahnya. Bisa nangkap yang masih tersisa di sini? Khairuddin Zarkasi atau Khotib? Halo? Gimana? Wartawan punya hak untuk tidak memberikan informasi kepada polisi. Iya, betul. Ada lagi? Apa tadi ya? Ya, enggak apa-apa. Udah bagus. Ada yang Jurnalis, wartawan itu punya performance right, punya hak menolak, punya kekebalan, tetapi harus dibarengi dengan pers yang bebas dan bertanggung jawab. Karena tadi ya, orang yang punya hak imunitas itu justru cenderung kebablasan menggunakan hak kekebalannya, menggunakan haknya untuk menolak itu kebablasan, tidak pada tempatnya, tidak pada porsinya. Gitu. Karena itu saya seringkali mengatakan kalau kita diberitakan oleh suatu media, maka kita boleh punya hak untuk melakukan counter. Yang salah oleh media itu apabila kita sudah menggunakan hak jawab, media tidak membuat hak jawab itu dalam yang lain. Saya kira kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan. Pak Dewan Pers, silakan Pak, singkat-singkat saja. Pakai mic Pak. Kasihan yang nanti di seluruh daerah di Indonesia tidak bisa mendengarkan dengan baik. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang hadir secara virtual. Ya, jadi
saya memang langsung mengadukan ini media massa versus media sosial karena ini sudah menjadi realitas sekarang. Lanjut ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam survei terakhir ini memang sebetulnya di Amerika itu tingkat kepercayaan publik terhadap media merosot di bawah ambang batas 60 ya. Jadi sekarang itu hanya 53. Ini tuh pertama kali mereka begitu jatuh, termasuk juga terhadap media sosial. Sekarang ini skornya hanya 35. Jadi tingkat kepercayaan rendah, tetapi partisipasinya besar kalau kita lihat. Nah, dari survei Elderman itu, di Indonesia ini dia ada 200 respondennya. Indonesia menjadi negara tertinggi tingkat kepercayaan terhadap media. Ini sesuatu yang luar biasa ya. Kita mengalahkan katakanlah Singapura, Malaysia misalnya yang selama ini kita anggap tingkat korupsi dan sebagainya. Nah, kita bahkan lebih tinggi dari Belanda. Tetapi kalau dibandingkan dengan yang lain, ya kita memang unggul. Hanya saja kita kalah dari bisnis, ya, institusi bisnis. Nah ini sebuah gambaran dunia. Kemudian kita lihat berikutnya. Tadi seperti dikatakan Pak Wamen itu kepercayaan terhadap media itu merosot. Ya. Jadi survei menemukan responden menganggap media massa bersikap bias, tidak lagi menjalankan fungsi ya atau bersifat independen sebagaimana seharusnya. Jadi 50% responden menilai wartawan sengaja menyesatkan. Nah ini ya. Kemudian 59% sebentar balik lagi. 59% menilai media lebih peduli pada dukungan atas ideologi ya. 61% menilai media tidak objektif dan partisan. Nah, ini di tingkat global. Sekarang kita lihat ya, inilah yang menyebabkan mengapa media itu runtuh. Ya. Karena makin tidak dipercaya, ya, makin dia tidak dibeli, lalu akibatnya dia mati. Lanjut. Nah, ini Dewan Pers pernah melakukan survei yang dirilis tahun 2019. Kami harap tahun ini kami survei lagi. Jadi sebetulnya dari mana orang mencari informasi? Ya. Ternyata kalau kita lihat di sini, yang pertama media online, lalu WhatsApp, Instagram, Facebook, televisi, Twitter, surat kabar itu udah nomor sekian. Televisi masih lumayan tuh Mbak Brigita ya, walaupun ini kayaknya nanti mungkin menurun juga ya. Nah, tetapi untuk memcross-check kebenaran informasi, ya tetap juga dia ke media online, baru ke televisi karena gambar. Oh ada kebakaran, nah ini faktual, kira-kira gitu. Baru kemudian surat kabar. Jadi kita lihat di sini memang pertama-tama dia ngeceknya tidak dari media massa. Lanjut. Nah ini ya, meskipun media massa tidak lagi menjadi sumber utama, tetapi tingkat kepercayaan masih tinggi. Surat kabar itu 83,44, televisi 78,24, radio 82,25. Nah, mengapa dipercaya media massa? Itu antara lain karena fakta-fakta yang disajikan, narasumber yang dikutip. Nah, dan yang kedua adalah brand, gitu ya. Masyarakat lebih percaya pada brand. Yang kedua ini kalau hasil survei kami itu. Lanjut. Nah, media online sebetulnya juga cukup baik ya, 71,8. Kemudian YouTube 51,77, Instagram 48 dan seterusnya. Nah, hasil survei Dewan Pers dan Universitas Mustopo ini menunjukkan ada anomali. Percaya pada media massa tapi nggak mau bayar, kira-kira gitu. Nah, ada istilah baru lagi atau ada konsep lagi? Apa ini? Khairuddin sama Khotib. Khotib baru masuk mungkin. Ada anomali. Di satu sisi masyarakat atau publik percaya dengan media massa mainstream, di sisi lain publik lebih banyak mengkonsumsi informasi gratisan dari media sosial atau media cyber. Gampangnya ya, mereka lebih memilih media online atau media sosial yang gratis. Lanjut, dari sini dari survei kami, mayoritas orang Indonesia hanya mau keluar uang 50.000 dalam 1 bulan. 40,29%.
yang 28 antara 100 sampai 150. Tetapi memang ada yang 16% yang masih mau keluar uang banyak. Nah ini tapi barangkali ini orang-orang tua manula yang masih tergantung pada media massa. Nah dari sini dapat diketahui bahwa kecenderungan terbesar memang masyarakat itu membeli paket data untuk browsing. Nah, tetapi tidak hanya untuk informasi, tapi juga misalnya untuk main game ataupun belanja. Nah, ini kira-kira gambaran dari hasil survei. Nah, tentu saja pengelola surat kabar ini ya harus kreatif, ya kreatif. Tadi sudah disinggung oleh Pak Menteri. Ya memang bagaimana caranya itu yang menjadi persoalan sekarang. Karena kue iklan itu merosot tajam, bukan tajam lagi ya. Jadi dari 100% mungkin sekarang tinggal 17% ya, atau bahkan kurang. Jadi kalau dulu belanja iklan itu 150 triliun, bayangkan kalau hanya 15% sekarang yang jatuh ke media, diperebutkan oleh 40 sekian ribu media. Semua sisanya itu untuk Google, Yahoo, YouTube, dan sebagainya. Jadi ini masalah besar. Lanjut. Nah mengenai inilah sebetulnya pers ini juga membantu medsos. Ya, apa-apa yang muncul di akun-akun pejabat-pejabat langsung jadi berita. Nah, orang lalu nyari ke aslinya, otomatis membunuh pelan-pelan media itu sendiri. Nah ini yang fenomena yang aneh, terutama yang clickbait ini, termasuk medianya Pak Auri ini. Ada komentar Twitter apa, Instagram apa, langsung jadi headline. Ya orang baca, tapi kan orang lari ke medsos. Nah ini gejala yang termasuk membunuh diri itu. Lanjut. Nah, ada satu faktor lagi, Pak Jokowi ini, presiden kita itu, sejak awal itu mempromosikan memang media sosial. Kita tahu vlog ya kan, dengan Raja Salman, dengan Mahathir Muhammad, dan segala macam. Seknek juga sekarang nggak perlu, semua ada. Jadi media itu nyari dari situ, masyarakat juga nyari di situ. Dulu kan orang nunggu besok, atau nunggu di siaran televisi. Nah ini sekarang termasuk Kumham ini saya kira ini juga menjadi masalah. Lanjut. Nah, jadi bagi kami di Dewan Pers ya, kadang-kadang media sosial itu dianggap sebagai karya jurnalistik, kadang-kadang dengan kasus-kasus tertentu, terutama apabila menyangkut kasus hukum terhadap wartawan. Termasuk juga peristiwa di kilometer 50 itu. Termasuk juga bagaimana di Corbusier. Patokan kami adalah ada dua, lanjut. Yang syarat dia dianggap sebagai media massa itu, pertama, yang membuat itu wartawan benar, ya, aktif, ada sertifikat dan seterusnya. Kemudian yang kedua, akun itu adalah akun resmi, official, gitu ya. Facebooknya siapa, Instagramnya Tempo, misalnya itu adalah dianggap media massa. Nah, kemudian tentu yang lain adalah berbadan hukum. Nah, ini kaitannya dengan yang ini. Kalau dia berbadan hukum, meskipun dia YouTube, Dewan Pers akan menilai itu sebagai karya jurnalistik. Nah inilah kira-kira, lanjut ya. Nah itu tadi ya, kriteria yang disebut dengan lembaga jurnalistik atau institusi jurnalistik atau media massa yang diakui produknya atau karyanya sebagai karya jurnalistik itu syaratnya tadi. Itu juga bisa nanti teman-teman masukkan ke peta konsep. Ciri-cirinya atau syarat-syaratnya atau kriteria media massa yang diakui oleh Dewan Pers itu kan karena narasumbernya ini kan dari Dewan Pers ya. Kami di DPR itu berapa kali, ayo dong tegas dong Dewan Pers, tindak ini tindak itu. Nggak bisa Pak, ini zaman reformasi, kita hanya memperingatkan ya. Lalu kalau medsos ya Kominfo. Jadi dalam perspektif. Nah, itu ada pemilahan kewenangan. Jadi kalau pelanggaran yang sifatnya itu melanggar etika, barulah Dewan Pers yang bisa mengingatkan saja, tidak bisa kemudian memberikan sanksi pidana. Dewan Pers tidak bisa. Terus untuk yang hal tertentu itu bagian dari hukum dan peradilan. Bagian lain ada bagian dari Kominfo. Kementerian Komunikasi dan Informasi. Itu juga tuliskan di peta konsep teman-teman. Kami memang perlu sekali ada regulasi. Entah level apa. Nah, ya. tuh. Tadi disinggung. Perlu regulasi. Peraturan pemerintah dan seterusnya. Jadi perlu.
Karena satu, kita ingin melindungi wartawan yang benar. Yang kedua, kita ingin supaya masyarakat juga tidak terus diragu. Saya kira itu ya. Jadi regulasi poin dari saya adalah bahwa perlu ada regulasi untuk media sosial. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi memang benar bahwa media sosial ini perlu diatur karena hanya beli domain 250.000 sudah mengklaim bahwa dia adalah media, punya wartawan yang entah dari mana kartu wartawannya karena bisa cetak sendiri hanya dengan 5.000 atau 10.000 rupiah. Tapi mereka bisa digunakan untuk memeras ataupun untuk viralkan hal-hal yang kemudian tidak baik. Nah ini kan bikin susah kita juga yang wartawan resmi begitu. Ya nanti kita akan diskusikan lebih lanjut bersama kira-kira apa yang bisa kita buat. Nah ini ada media online di sini, JPNN, silakan. Bapak Auri. Selamat siang dan salam sehat untuk semuanya. Materi saya udah. Bang Gendang, tolong dibuka. Ya. Saya kira akan untuk menyingkat waktu, saya akan menyampaikan secara inti regulasi apa sih yang diinginkan karena saya mewakili dari perusahaan. Kebetulan saya mengelola sebuah perusahaan pers, jadi disinggung oleh Bang Hendri. Lanjut Mas. Nah, kira-kira untuk kalangan pers mungkin ini tidak penting karena ini sudah biasa. Bagaimana kita menciptakan konten, kemudian bagaimana konten itu terdistribusi, kemudian sampai ke pembaca dan bagaimana kita memonetize. Itu saya kira ini flowchart yang biasa. Lanjut. Nah, saya kira ini perjalanan yang bagaimana pers itu sekarang beda dengan media cetak, bahwa media online itu kalau media cetak itu distribusinya menggunakan manusia dengan mobil dengan teknologinya. Sekarang kalau media online itu distribusinya melalui beberapa platform, bisa mulai search engine, sosial media, referral itu mungkin lebih ke orang membagikan kepada orang lain, itu referral. Kemudian ada yang direct traffic, direct yang langsung berkunjung ke portalnya. Lanjut Mas. Oke, ini nanti bisa teman-teman lanjutkan menyimaknya di YouTube ya. Sebetulnya kalau kita tadi mulainya sesuai waktunya, kemudian tidak teman-teman juga bisa nyimak join Zoom dari awal sampai akhir, ini bisa kita selesaikan, kita lanjutkan sampai selesai. Tapi intinya dari penjelasan di webinar ini ya, nanti teman-teman masukkan di sini ya. Teman-teman masukkan di sini. Tuh. Apa sih urgensi? Kenapa? Apa yang melatar belakangi, apa penyebabnya, kok kajian hukum dan etika media massa ini masih penting. Nah, untuk membantu teman-teman memahami tentang istilah-istilah di hukum, tadi ada yang disebutkan sebagai hukum pidana, misalnya apa sih yang disebut dengan hukum pidana, bentuknya seperti apa bedanya dengan perdata, ini saya berikan referensi yang kaitannya dengan hukum. Ada pers hukum dan hak asasi manusia, kemudian ada pengantar hukum Indonesia, ada pengantar hukum Indonesia juga, ada kamus hukum lengkap. Nah, kalau ini adalah referensi dari video tersebut. Itu ya. Jadi di perkuliahan kali ini nanti tugas individunya silakan bikin peta konsep, boleh dibikin pakai komputer, boleh tulis tangan, kemudian di-upload di blognya masing-masing, boleh di media sosialnya masing-masing, boleh, yang penting URL-nya di-upload ke Vclass. Jadi setiap penugasan itu URL-nya di-upload ke Vclass. Apakah itu URL di blog, ataukah URL di Google Drive misalnya, itu di-upload di Vclass gitu ya. Kalau di Google Drive nanti sifatnya akan terbatas ya. Kalau di blog kan siapapun nanti bisa mengaksesnya. Artinya tinggal ketikkan kata kunci misalnya urgensi hukum dan etika media massa, mereka akan mendapatkan materi dari teman-teman karena penugasan teman-teman sudah tersimpan di algoritma internet gitu ya. Itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya pikir teman-teman sudah cukup memahami dan meyakini bahwa
dinamika media sosial, dinamika media mainstream dan media sosial itu menjadi salah satu penyebab yang melatar belakangi kenapa kajian hukum dan etika media massa ini, atau kenapa mata kuliah tentang hukum dan media massa ini perlu kita pelajari. Bukan semata-mata karena ini mata kuliah yang harus kita dapatkan, tetapi lebih kepada untuk menciptakan, untuk menghilangkan kalau bisa ya. Ada yang kebohongan publik, ada yang kemudian kebenaran yang separuh, ada juga yang tadi anomali, ada kemudian berbagai dinamika yang ada di sekitar media massa. Itu sebetulnya tayangan itu bisa teman-teman putar, terus teman-teman aktifkan tuh Google Doc ya, yang dia itu bisa mentranskrip loh, bisa mentranskrip audio, ya, sehingga teman-teman bisa baca lagi, nggak perlu mendengarkan lagi. Tetapi ya tiap orang bisa banyak ya cara belajarnya. Mungkin ada yang lebih efektif dengan mendengarkan, dengan menyimak, atau dengan membaca, itu bisa ditranskrip. Itu saja dari saya. Mari kita akhiri dengan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga ada manfaatnya. Intinya pertemuan kedua ini adalah kenapa, apa alasannya, istilah-istilah apa saja, hal-hal apa saja yang menjadikan kajian hukum dan etika media massa ini masih penting dipelajari. Semoga nangkep ya yang penjelasan yang tadi yang disampaikan dengan cepat tadi, mungkin juga dengan keterbatasan audio. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.